Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul nasihat kita di hari yang sangat mulia ini, dua ciri generasi cerdas dalam pandangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Rasul bersabda bahwa ciri orang cerdas itu ada dua. Bisa jadi dalam hadis-hadis yang lain mungkin ada ciri-ciri yang lain. Namun dalam waktu yang sangat singkat ini, kesempatan yang sangat sederhana ini, minimal kita lihat dua karakter ciri khas orang cerdas dalam pandangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, man dana nafsahu, yaitu orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Orang-orang yang bisa menahan dirinya dari apa yang dia tahan, dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari segala sesuatu yang akan memberikan mudarat kepada dirinya, bangsa, agama, dan negaranya, dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah bertanya kepada kita, apakah kamu diciptakan untuk sia-sia, tidak ada manfaat, tidak ada tujuan? Tentunya Allah ciptakan kita punya tujuan dan manfaat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang cerdas yang pertama ini adalah tidak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Tidak melakukan perbuatan yang itu akan membuat kerugian pada dirinya. Bukan hanya di dunia, tapi kelak nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karakter yang pertama, menahan diri dan mengendalikan dirinya. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah beri kesempatan pada kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia di hadapan kita nantinya. Itu bulan suci Ramadan. Maka salah satu daripada makna daripada Ramadan itu sendiri adalah menahan diri. Setidaknya ketika kita memiliki perilaku bisa menahan diri dari segala sesuatu yang tidak baik, mudah-mudahan saat masuknya Ramadan kita sudah terbiasa menahan diri dari segala sesuatu yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karakter yang kedua
Rasulullah menyebutkan adalah wa'amila lima ba'dal maut. Dan mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan, pekerjaan yang itu bermanfaat setelah matinya nanti. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah. Mari kita lihat dua karakter sederhana ini. Para ustadz, para tengku, para kiai sudah sering menyampaikan hadis ini. Sudah sering kita mendengar hadis ini. Tapi ternyata dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, dalam keseharian kita, ternyata begitu berat untuk memiliki dua karakter ini. Ada Rasulullah mengatakan kalau Anda memiliki dua karakter ini, Anda orang yang cerdas. Tidak sedikit orang yang keluar dari rumahnya membawa tentengan sampah yang busuk, kotor, menjijikkan. Sebenarnya dia punya sifat menahan diri. Dia tidak meletakkan di depan rumah orang. Dia tidak meletakkan di depan jalan, di pinggir jalan, di tengah jalan. Dia tahu itu akan mengganggu para pengguna jalan dan akan merusak penciuman siapapun yang lewat di depannya. Tahu dia. Tapi dia tidak punya karakter menahan diri. Padahal sedikit saja dia berjalan, dia akan berjumpa dengan tempat membuang sampah yang sebenarnya. Allah berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Tidak sedikit di antara manusia tidak bisa mengontrol dirinya, makan sembarangan. Dia tidak peduli halal haram. Tidak peduli halal dan baik, tidak ada urusan. Tanpa dia sendiri sadari ternyata makanan dan minuman yang dia konsumsi tersebut merusak kesehatannya. Anak-anak kita di sekolah terkadang kita sering memberikan arahan, bawalah makanan sendiri dari rumah. Bawalah minuman yang bersih dari rumah. Kalaupun Anda harus membeli, carilah di tempat yang benar, makanan yang benar dan layak Anda konsumsi. Tapi ternyata kita dapati dalam keseharian para penjualnya tidak bertanggung jawab. Dia menjual apa saja, yang penting dia laku yang barang yang dia jual. Dia dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Dia dapat keuntungan setinggi-tingginya. Dia tidak pernah berpikir apakah makanan dan minuman yang dia jual tersebut memberikan manfaat atau mudarat pada orang yang memakannya. Barang dengan harga yang sangat murah, yang menurut setelah kita menilai itu tidak layak dengan harga segitu, dengan kualitas seperti itu. Nah ini kasus hal sederhana. Anda sebagai seorang wartawan misalnya, apakah Anda bisa menahan diri tidak menulis berita-berita yang memojokkan orang, menyudutkan orang, membunuh karakter orang? Anda seorang polisi atau tentara, sudahkah Anda menahan diri tidak berbuat jahat? Kalau sudah, mantap. Anda adalah penjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Anda adalah pengayom rakyat. Buktikan itu. Tahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Anda seorang pemimpin bisa menahan diri dari hal-hal yang akan membuat kacau beliaunya rakyat, yang akan membuat rakyat itu menderita. Tahan diri, jangan lakukan itu. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana luar biasa hadis singkat ini. Ini bisa jadi penggalan hadis, tentu ada sambungannya lagi. Rasulullah mengajak kita menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, mudarat yang diharamkan. Setelah itu Rasulullah mengajak kita, setelah kita buang, kita tahan karakter yang tidak baik, nah Rasulullah mengajak kita, hendaklah Anda memiliki karakter terbaik. Apa karakter terbaik? Ciri khas orang pintar, orang cerdas ini. Setiap amal yang kita lakukan, tanyakan kepada diri kita, apakah amal ini bisa bermanfaat setelah kematian saya? Para ustadz, para kiai, para tengku, cikgu, guru,
Ketahuilah jasa Anda luar biasa. Apa yang Anda lakukan adalah sebuah karakter cerdas yang diajarkan oleh Rasulullah. Anda telah mendidik generasi-generasi hebat untuk 10, 20 dan 30 tahun yang akan datang. Anda punya ilmu yang bermanfaat. Tanyakan pada diri kita. Sudahkah ilmu itu kita ajarkan pada saudara-saudara kita, di mana ketika mereka memahami ilmu tersebut, kemudian mereka mempraktekkan ilmu tersebut, ternyata itu bermanfaat luar biasa. Dalam banyak hadis-hadis Rasulullah mengajarkan kita ilmu, pekerjaan yang bermanfaat, amal yang bermanfaat setelah kematian kita. Termasuk membangun masjid. Itu adalah amal yang akan bermanfaat setelah kematian kita. Alhamdulillah kalau kita lihat di Aceh hari ini luar biasa. Masjidnya indah-indah. Masjidnya luar biasa. Kalau masjidnya sudah indah, fisiknya sudah bagus, maka hal kemudian yang harus kita pikirkan adalah bagaimana agar ada orang yang masuk ke masjid, melakukan hal-hal yang bermanfaat, kegiatan yang bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, sesekali coba keliling ke tempat, ke pelosok, kampung, desa. Masih kita dapati masjid yang begitu megah, begitu indah, begitu mewah, begitu besar, tetapi tidak ada orang di dalamnya. 5 waktu salat tidak hidup, dan bahkan hari Jumat pun tak ada orangnya. Nah ini silakan kita berpikir bagaimana caranya agar rumah Allah ini menjadi makmur, jadi hidup. Karena kekuatan umat Islam terbesar salah satunya adalah ada di dalam masjid. Maka bagaimana Rasulullah dan para sahabat mendidik kader-kader terbaiknya itu di masjid. Insya Allah kalau ini kita lakukan 10 atau 20 tahun yang akan datang, lahir seorang presiden, dia imam di sini. Lahir seorang presiden memberikan kajian tafsir. Masya Allah. Lahir seorang presiden yang hafal Al-Quran, bukan tidak mungkin dengan kita mendidik hari ini. Akan lahir ahli-ahli teknokrat yang luar biasa. Akan lahir polisi-polisi dan tentara yang didik di masjid. Akan memiliki karakter mujahadah yang luar biasa. Siap membela kebenaran dan siap menghampas segala bentuk kejahatan. Kalau dia didik di masjid. Lahir para pakar-pakar ekonomi. Apa kurangnya pakar ekonomi di Indonesia hari ini? Tetapi kenapa ekonomi kita babak belur seperti ini? Bisa saja salah satu jawabannya adalah mereka pakar-pakar ekonomi yang tidak dididik di dalam masjid. Karena terbukti Rasulullah dan sahabat berhasil menyaingi bisnisnya orang Yahudi. Karena lahirnya kader-kader terbaik ahli bisnis berangkat dari masjid. Jamaah rahimakumullah. Amal yang bermanfaat setelah kematian kita adalah mendidik anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Ini berat. Tapi mari kita bersinergi. Tuha kampung, aparatur kampung, bahkan pemerintah. Mari kita bersinergi untuk mendidik kader-kader generasi yang soleh dan solehah. Karena ini menjadi amal jariah. Rasulullah juga menyebutkan menanam pohon. Itu bagian daripada amal yang itu bermanfaat setelah kematian kita. Apakah pohon tersebut berbuah sehingga buah tersebut dimakan oleh manusia, bahkan dimakan oleh burung, atau bahkan ada orang yang tak minta izin dia petik buah tersebut, itu pun menjadi sedekah. Atau pohon tersebut tidak berbuah, tapi siapapun yang melewati pohon tersebut merasa nyaman, damai, tentram, bahagia. Selama pohon itu masih ada di permukaan bumi ini, maka itu akan menjadi amal jariah bagi mereka yang telah menanamnya. Maka jangan sembarangan merusak pohon yang itu merupakan amal jariah
dari orang-orang yang telah menanamnya. Menyedekahkan mushaf, ini bagian daripada amal jariah kita. Alhamdulillah mushaf yang kita sedekahkan dibaca, dipelajari ayat-ayat Al-Quran, dipelajari pemahaman Al-Quran, itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Mewariskan ilmu, man alima ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Maka jangan pernah merasa berat untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jamaah rahimakumullah. Dengan momen kondisi pergantian tahun yang sebentar lagi akan kita lewati, dari 2021, esoknya 2022, mari kita jaga iman kita, jaga akidah keluarga kita, jaga ketahanan ketauhidan rumah tangga kita. Jangan sampai mereka rusak akidahnya hanya karena kondisi satu malam itu. Jaga kebaikan-kebaikan keluarga kita, jaga kebaikan masyarakat kita. Kita berterima kasih pada pemerintah yang telah proaktif membentengi akidah masyarakat, ikut mendukung kebaikan pada masyarakat kita, terutama Muslim, sehingga mereka tidak latah. Sehingga di sini kita tidak salah dalam memahami moderasi dan toleransi beragama. Banyak orang yang salah kaprah. Mudah-mudahan surat-surat ketauhidan yang kita baca, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, cukup paling kurang 2 surat tersebut kita memahami makna beribadah, makna akidah, makna toleransi dan seterusnya, sehingga jangan sampai akidah kita tergadaikan dan tercualkan. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan 2 karakter yang Rasulullah sampaikan ini, menahan diri tidak berbuat jahat dan beramal dengan amal itu bermanfaat setelah kematian kita, menjadi karakter kita, sehingga lahirlah generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.